Halo kawan Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang situs Gunung Padang. Gunung Padang memang masih menyimpan segudang misteri, baik itu secara logis maupun secara mistis. Untuk kesempatan kali ini, Demi Masa akan mengajak para kamera Demi Masa merasakan sensasi spiritual di Gunung Padang. Banyak sekali kejadian mistis yang terjadi di Gunung Padang. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Situs Megalitikum Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat menyimpan sejuta misteri. Misteri itu muncul sebagai konsekuensi logis akibat minimnya penelitian yang dapat menjawab pertanyaan seputar Gunung Padang. Misteri seputar Gunung Padang dimulai dari namanya. Nama Gunung Padang itu memiliki aneka arti dan juga makna. Mulai dari cerita Istana Raja Siliwangi yang tak jadi dibangun dalam semalam hingga disebut sebagai ibu peradaban. Padang sendiri artinya siang atau terang. Pada umumnya, orang yang telah mencapai puncak punden berundak Gunung Padang dan berdoa di teras kelima akan merasakan sensasi yang luar biasa. Pikiran menjadi cerah, badan menjadi sehat dan segar, hingga terbukanya jalan terang bagi usaha serta pekerjaan. Saya yang semula sering sakit-sakitan menjadi sehat. Dan alhamdulillah ada jalan terang bagi usaha yang sedang kami rintis, ungkap Lili Rose. Sementara itu, praktisi spiritual asal Solo, Bimo Nugrahanto mendapat penglihatan ketika melakukan meditasi di teras kelima. Dia mengaku melihat dua harimau, salah satunya berwarna putih, ular naga, dan burung burung. Selain itu, dia juga mendapat petunjuk untuk sholat di musola dekat punden tersebut. Sebelumnya, saya cuci kaki dan membasuh muka dari sumber mata air yang ada di kaki tangga utama, kata Bimo Nugrahanto. Gunung Padang yang berusia antara 3.000 hingga 14.000 tahun sebelum Masehi terdiri dari 5 teras. Teras pertama ibarat orang yang masuk ke dalam rumah besar dan berada di ruang tunggu atau tempat transit para tamu di bagian depan. Di teras pertama terdapat dua batu andesit ukuran sekitar 1,5 meter yang dapat mengeluarkan sejumlah nada tertentu bila diketuk dengan jari tangan dan ditepuk dengan telapak tangan. Suara tepukan pada batu akan terdengar memantul. Langkah selanjutnya menuju ke teras kedua, di mana tampak dua pohon besar yang dibatasi tali agar para pengunjung melepas alas kaki ketika melewatinya. Biasanya, para pelaku spiritual bermeditasi di bawah pohon ini. Bila ingin meditasi di bawah pohon besar ini, sebaiknya di atas jam 12 malam. Karena di bawah jam 12 malam masih banyak karbon dioksida yang dihasilkan oleh pohon besar ini sehingga dapat membuat halusinasi. Jelas Kepala Juru Pelihara Nanang Sukmana. Di teras ketiga terdapat batu maung dengan cap tangan, tumit, dan tongkatnya Prabu Siliwangi yang dahulu diyakini duduk di situ dan menghadap ke arah timur, menyongsong matahari terbit ketika melakukan tirakat spiritual. Menurut Nanang Sukmana, arti kata maung sendiri adalah singkatan dari manusia unggul. Di teras keempat terdapat satu buah batu yang dikelilingi batu lainnya. Batu ini bila dipegang bagian atasnya terasa sangat dingin bila dibandingkan sisi sekelilingnya. Dahulu, batu ini sering diangkat-angkat para wisatawan karena dipercaya bila berhasil mengangkat, maka doanya akan dikabulkan. Sehingga disebut batu gendong atau batu eyang balung tunggal. Memasuki teras kelima, terdapat belasan batu andesit yang tersusun rapi seperti tempat untuk berbaring sehingga dapat menyaksikan terangnya bintang di malam hari. Warga sekitar Gunung Padang mempercayai tempat itu adalah singgasana Prabu Siliwangi. Sementara itu, menurut pengamat spiritual asal Jakarta, Yoga Hartantoro, bangunan punden berundak Gunung Padang ini memang terbuat dari batu andesit yang bentuk dan ukurannya hampir sama. Batu ini sengaja disusun oleh manusia dan jika dilihat dengan mata batin, maka pintu masuk ke dalam ruangan di bawah situs ini terletak di sisi teras keempat.
pada masa pemerintahan SBY, Gunung Padang sempat diteliti oleh tim terpadu riset mandiri Gunung Padang. Dan Presiden SBY pun telah mengunjungi situs ini. Namun, hingga pemerintahan Jokowi tidak ada upaya ekskavasi lanjutan untuk mengungkap misteri yang terkandung di dalam Punden Berundak ini. Ada yang mengatakan bahwasanya situs Gunung Padang dulunya pada masa itu oleh masyarakat setempat dijadikan pusat pemujaan pada Dewa Matahari. Banyak orang percaya bahwasanya Gunung Padang Indonesia adalah sebuah peradaban yang hebat pada masanya. Gunung Padang sendiri menjadi bukti majunya peradaban leluhur Nusantara ke Maribalau Cinawi. Demikianlah kisah mistis pada situs Gunung Padang. Bagaimana menurut Kamrademi Masa? Ternyata Gunung Padang masih menyimpan berbagai misteri. Jika Kamrademi Masa memiliki pendapat tentang situs Gunung Padang ini, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.